Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Malik Sayuti, SPIL MBA di mata kuliah Aplikasi ITK 2, Program Studi D4 Literasi Bisnis, jurusan Literasi Niaga, Politeknik Negeri Bandung, semester kedua. Nah, bertemu lagi dengan saya di video perkuliahan. Dalam video ini kita akan membahas tentang tata cara pengutipan di Microsoft Word dan pengutipan dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, di sini selain pengutipan kita juga akan membuat bibliografi atau daftar pustaka. Nah, jadi ini memang kajian kita disesuaikan dengan kebutuhan dari mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa tersebut semua pada saat membuat tugas-tugasnya ketika menjalankan perkuliahan atau nanti menerapkan pada saat menjalankan pekerjaan di perusahaan atau instansinya. Nah, instansi di mana rekan-rekan bergabung nanti. Nah, di sini jadi mengapa kajian ini penting? Karena terkadang ya, misalnya nih pada saat rekan-rekan berstatus sebagai seorang mahasiswa, ketika membuat suatu makalah, laporan magang, atau mungkin tugas akhir, rekan-rekan harus merujuk suatu referensi tertentu, baik itu mungkin buku atau artikel ilmiah tertentu. Nah, di sini seringkali ditemukan permasalahan, misalnya nih, rekan-rekan udah mengutip, misalnya terdapat 10 kutipan dalam 8 buku. Ternyata di daftar pustaka rekan-rekan cuma menuliskan 7 buku. Dan sedangkan satunya itu terlewat karena rekan-rekan ibaratnya ya, dari 100 halaman tugas akhir dihitungin satu-satu berapa buku yang dikutip. Nah, itu bisa aja kan terlewat karena banyaknya kutipan. Misalnya mungkin dari satu referensi buku atau artikel jurnal ya, tapi kutipannya bisa lebih dari jumlah referensi tersebut. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini untuk permulaan kita akan menggunakan pertama itu kita menggunakan pengutipan di Microsoft Word. Nah, di sini saya share screen terlebih dahulu ya, rekan-rekan. Oke. Nah, di sini saya buka dulu Microsoft Word. Oh ya, terlebih dahulu sebelum perkuliahan ini berlangsung, saya sudah mengirimkan beberapa latihan rekan-rekan agar rekan-rekan semua setelah melihat video ini, menyaksikan video ini, rekan-rekan bisa melakukan latihan. Jadi tidak hanya nonton saya ngebacot doang di sini, saya ngomong doang di sini, tapi rekan-rekan semua tidak bisa melakukan latihan karena datanya tidak ada. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, di sini pertama latihan, saya buka dulu latihannya apa nih? Oke. Oh, ternyata judul latihannya adalah mengutip artikel ilmiah dan membuat daftar pustaka. Kasus pertama, saudara adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penulisan tugas akhir di jurusan Literasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. Saudara sedang menyusun tinjauan teori untuk tugas akhir saudara. Saudara mengutip artikel berikut sebagai referensi. Artikelnya itu Caniago H dan Sayuti AM ditulis 2019, judulnya Peran Adopsi Teknologi Sosial Media Terhadap Niat Berwirausaha Mahasiswa. Studi pada mahasiswa vokasi non rekayasa Polban. Diterbitkan di Jurnal Riset Bisnis dan Investasi volume 5 nomor 3 Desember 2019. Tugasnya buatlah kalimat atau paragraf yang menjelaskan tentang pengertian media sosial dan merujuk pada referensi tersebut dan menggunakan menu citasi di Microsoft Word. 2. Buatlah daftar pustaka tugas akhir tersebut, tentu saja dengan menu citasi di Microsoft Word. Nah, yang untuk kasus kedua sama, tapi rekan-rekan semua menggunakan artikel berikut dengan referensi yang ditulis oleh Sayuti AM, Asril Sak S, dan Rafdina W.
yang terbit 2021, judulnya Pengaruh Gaya Kepemimpinan Spiritual, Kualitas Kehidupan Kerja, dan Perilaku Kewargaan Organisasional terhadap Kinerja Karyawan, terbit di Jurnal Sekretaris dan Administrasi Bisnis Volume 5 nomor 1 2021. Tugasnya buatlah kalimat paragraf yang menjelaskan tentang pengertian perilaku kewargaan organisasional dan merujuk pada referensi tersebut dan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, seperti itu ya. Jadi pertama kita menggunakan yang aplikasi citasi di Microsoft Word terlebih dahulu. Ini tugasnya kita buka dulu nih jurnal yang tadi disampaikan. Ini yang apa nih? Oh, ini yang peran adopsi teknologi media sosial. Sama satu lagi, saya buka ini pengaruh gaya kepemimpinan. Nah, udah terbuka ya. Kemudian apalagi nih untuk sebelum kita, oh iya, yang penting itu adalah Word-nya. Oh iya, bukan. Jadi blank dokumen terlebih dahulu. Nah, di sini ya rekan-rekan. Jadi pertama tadi tugasnya apa, rekan-rekan? Jadi di sini tugasnya adalah membuat kutipan pengertian media sosial dikutip dari artikel judul peran adopsi teknologi sosial media. Baiklah. Nah, di sini ya rekan-rekan semua. Jadi kalau kemarin di video sebelumnya kita membuat daftar isi. Karena memang ya secara posisi ya di awal kan ya daftar isi tersebut. Tapi untuk yang semi otomatis memang dia bisa dibuat di awal. Tapi untuk yang otomatis dia kita terlebih dahulu membuat laporannya terlebih dahulu, tugas akhir terlebih dahulu, baru membuat daftar isinya. Nah, di sini adalah bagaimana kita membuat konten dari laporan, terus membuat konten daripada laporan magang, makalah dan juga tugas akhir. Tentu saja cara pengutipan harus benar. Nah, di sini ya kita apa tadi? Sosial media, pengertian sosial media. Jadi kita baca dulu sosial media itu apa ya rekan-rekan? Bagaimana? Oh ya, sosial media, peran adopsi teknologi sosial media. Berarti di sini kita baca dulu sosial media. Sosial media merupakan jaringan situs yang beroperasi dan menggunakan internet, memudahkan berkomunikasi secara interaktif dengan pihak lain secara khusus dan umum. Dibatasi jarak. Oh ya, oke, kita kutip terlebih dahulu ya. Nah, di sini misalnya rekan-rekan semua setelah membaca dari artikel tersebut, rekan-rekan menjelaskan kembali dengan mengutip misalnya sosial media adalah maaf saya speed saja ya. Kemudian nanti artikelnya ini sosial media adalah suatu aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan suatu aplikasi yang untuk berkomunikasi secara interaktif dengan kawan bicara. Komunikasi ini berjalan dengan tanpa dibatasi jarak waktu
jarak dan waktu misalnya nih. Nah, kemudian kita mengutip, kita memberikan gimana ya? Nah, ini kita mengutipnya misalnya di sini, kemudian kita memberikan tanda kutip dari artikel tersebut. Nah, di sini kita misalnya ingin memasukkan Harmon Chaniago, Komaha, dan Sayuti AM 2019 kan, dari artikel peran adopsi teknologi sosial media. Ini kita reference. Nah, di sini kita insert citasi. Nah, di sini di menu reference kita lihat ribbonnya ada insert citasi, kita insert citasi. Nah, di sini kita harus add new source terlebih dahulu. Jadi sumbernya mana nih artikelnya? Nah, seperti itu. Add new source. Nah, di sini ada create source. Jadi kita membuat terlebih dahulu identitas sumber yang kita kutip ya. Pertama tipenya apa nih? Oh, jurnal artikel. Bibliography for apa? Language default aja. Terus penulisnya siapa? Chaniago. Terlebih dahulu. Sebentar kita edit. Misalnya last name Chaniago. First name. Nah, ini yang ini delete oke. Terus edit lagi Sayuti lagi. Oke. Nah, di sini kan sudah ditambahkan nih nama penulisnya. Kemudian judulnya peran adopsi teknologi sosial media minat berwirausaha mahasiswa ya. Jurnal, nama jurnalnya apa? Misalnya tadi riset bisnis dan investasi. Jurnal JRBI ya. Tahunnya 2019. Nah, di sini kita oke. Sah. Tuh, keluar tuh. Chaniago @sayuti. Maaf, Chaniago dan Sayuti tahun 2019. Jadi langsung keluar ya. Jadi kita tidak usah manual. Jadi langsung keluar. Atau mungkin latihan lagi nih. Misalnya kita ambil kasus nomor 2 tadi ya. Mana kasus nomor 2? Kita dengan cara mengutip di Word, tapi kita kasus nomor 2 ya. Apa ini? Perilaku kewargaan organisasional. Oke, pengertian perilaku kewargaan organisasional. Kita lihat di artikelnya apa nih? Perilaku. Oh, ini. Saya skip saja ya, biar saya bisa sambil membaca. Nah, ini perilaku kewargaan organisasional adalah tindakan dari karyawan adalah tindakan pada karyawan
secara langsung maupun tidak langsung diakui oleh sistem penghargaan formal di organisasi. Nah ini ya nah ini kita beri apa namanya tuh identitas kutipan pertama seperti tadi insert citasi. Ini sudah ada ya terkait yang peran adopsi memang sudah ada, tapi yang untuk ini untuk perilaku kewargaan organisasional itu jurnalnya belum kita kutip. Nah, kini kita add new source, kita tambahkan lagi. Ini masih jurnal artikel, penulisnya. Nah, kita edit ya. Penulisnya siapa nih? Oh, saya kita add. Terus oke. Lagi, tambahkan lagi. Dan Bima Wahyu. Nah, kita add lagi, tambahkan. Sudah 3 penulis masuk. Judulnya. Nah, ini karena saya lupa judulnya, saya buka lagi ya. Ini saya minggirkan biar maaf, split saja. Susah. Nggak bisa di split ternyata. Baca saja judulnya. Pengaruh gaya kepemimpinan spiritual dan kualitas kehidupan kerja. Pengaruh gaya kepemimpinan spiritual, kualitas kehidupan kerja, dan perilaku terhadap kinerja karyawan dan perilaku organisasional terhadap kinerja karyawan. Kemudian nama jurnalnya jurnal administrasi bisnis tahunnya 2021. Nah ini kita oke. Nah sudah keluar nih kutipannya. Jadi kutipannya sudah keluar. Nah di sini kutipan ini entah itu misalnya dia tugas akhir, entah itu misalnya berada di apa namanya itu literatur review, di metode penelitian atau di pembahasan ya. Nah kemudian ini misalnya nih sudah sampai semua kita page bridge. Nah di bawah ini kita ingin membuat daftar pustakanya. Nah ini di halaman untuk daftar pustakanya berarti kan setelah bab terakhir yang isinya kesimpulan dan saran ya, berarti di sini nanti kita stylenya kita menggunakan apa style. Jadi ilmu sosial itu menggunakan apa Association of Psychological apa gitu. Jadi ya apa style 6th edition biasanya. Kemudian ini kursornya sudah di sini. Kemudian bibliografi. Nah, bibliografi reference sama New York Boston. Nah, di sini kita bikin aja bibliografi ya. Klik di sini di dalam ini bibliografi, klik kiri, kemudian klik di sini. Nah, di sini. Jadi semua jurnal yang kita kutip di dalam laporan kita, di dalam makalah kita, di dalam tugas akhir kita secara otomatis
akan masuk di daftar pustaka. Ini bisa kita edit ya. Daftar pustaka. Kemudian kita tengahkan. Oke. Nah, di sini ya, memang nanti kita sesuaikan saja nih. Apa nih? Times New Roman 12. Terus spasinya sesuaikan juga ya. Biasanya spasi 1. Nah, untuk ini sendiri dia menggunakan yang 11. Seperti ini. Nah, di sini. Jadi dia otomatis. Jadi kalau kita menggunakan misalnya jangan manual ya, karena ketika ini dibuat secara manual, ketika kutipan yang digunakan ini sudah ibaratnya puluhan, apalagi di tugas akhir itu biasanya artikel yang dirujuk aja itu lebih dari 10. Belum lagi jumlah kutipannya bisa ibaratnya tuh artikelnya aja 10, apalagi kutipannya bisa 30, 40 kutipan di dalam tugas akhir tersebut. Nah, itu bisa dibilang kalau kata bahasa Inggrisnya itu kita liar nanti menyesuaikan antara yang kita rujuk di apa namanya badan tugas akhir kita dengan daftar pustaka. Jadi gunakanlah seperti ini ya. Nah, ini udah otomatis kita mengutipnya juga enak, terus juga membuat daftar pustakanya juga enak. Kalau seandainya ada perubahan, kita update saja. Nah, seperti itu. Jadi bisa diupdate nantinya. Kayak ini ada kesalahan berarti dalam entry-nya. Nah, ini itu yang pertama kita menggunakan citasi yang ada di Microsoft Word. Nah, yang untuk penjelasan kedua kita menggunakan citasi menggunakan Mendeley. Biasanya selain menggunakan yang ada di Word, tugas akhir terkadang ada permintaan dari dosen pembimbingnya untuk menggunakan Mendeley, atau kalau seandainya tugas akhir tersebut ingin dikonvert menjadi artikel jurnal yang nanti dipublikasikan di suatu jurnal tertentu. Itu biasanya ada semacam keharusan untuk menggunakan Mendeley. Gimana caranya? Yuk kita persiapkan terlebih dahulu. Ini saya tutup ya. Exit. Ini tidak usah saya simpan. Nah, untuk Mendeley kita harus download dulu Mendeley-nya. Jadi harus download dulu Mendeley, tapi di latihan ini saya sudah siapkan Mendeley-nya. Ini Mendeley udah saya Udah saya download. Nah, di sini klik kanan, Run as Administrator. Nah, kita install terlebih dahulu. Oke, welcome, bla 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 bla. Kita next. Ini nggak usah dibaca ya, agree aja, I agree. Ini destination-nya, next, oke. Do not, kita bikin aja shortcut-nya ya, jadi jangan di checklist. Terus kemudian install. Oke, kita tunggu sebentar. Oh, ternyata sudah selesai. Run Mendeley Desktop. Oke, finish. Oke, sudah keluar belum Mendeley? Oh, ternyata sudah keluar. Checking local database. Kita selesaikan dulu semuanya loading untuk apa namanya instalasinya. Nah, di sini rekan-rekan setelah instalasi, rekan-rekan semua harus ada daftarnya, loginnya. Jadi register, login terlebih dahulu. Nah, ini kebetulan sudah register di ini ya, di apa namanya? Sudah ada yang register. Saya ganti dulu ya. Nah, baiklah ya rekan-rekan, sudah tadi. Oke, nah di sini kan rekan-rekan harus register terlebih dahulu ya.
Nah, karena saya sudah register, saya daftar dulu punya saya ya. Login dulu punya saya maksudnya. Kemudian password. Oke, sign in. Nah, di sini. Nah, setelah pertama masuk, itu akan ada citation plugin for Microsoft Word. Jadi, biar ada plugin di ribbon Microsoft Word kalian. Tapi Microsoft Word yang terbuka semuanya harus uh, di close terlebih dahulu. Nah, ini oke, not install, install. Ini install now. Oke. Oke, terinstall. Import dokumen library terinstall semua. Nah, di sini. Ini penjabaran, add and create, dan lain sebagainya. Ini kita close saja. Nah, di sini. Nah, untuk menggunakan Mendeley, kita harus add terlebih dahulu artikel yang ingin kita rujuk. Nah, di sini kita add. Nah, di mana di sini ya, kita klik add. Kemudian di mana artikelnya rekan-rekan semua simpan. Nah, di sini kalau saya di pengajaran ya semester genap aplikasi IPK. Nah, ini artikel yang ingin di-upload ya. 1, 2. Oke, open. Dia sudah mengupload. Ini namanya. Di sini kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini ini Mendeley-nya tadi sudah kita login, sudah kita upload referensi yang ingin kita rujuk. Di sini tadi Sarnuke dan mana ya satu lagi tadi. Kita cari dulu yang sudah kita upload. Oh, ternyata dua artikel ya sudah diupload. Oke. Nah, di sini kita mengutip menggunakan Mendeley ya. Nah, ini tadi sosial media kita kutip berdasarkan artikel yang berjudul Perdana Adopsi Teknologi Sosial Media. Nah, ini kita insert citasi pada Mendeley. Kita ini pencarian berdasarkan penulis, judul, atau tahun. Kita cari Sayuti misalnya nih. Peran adopsi yang ini. Kita klik. Oke. Nah, jadi referensinya sudah masuk nih di kutipan kita. Yang kedua, kita latihan lagi, insert lagi. Kita berdasarkan nama di sini. Oke lagi. Sayuti et al. Karena 3 penulis ya. Nah, ini untuk pengutipan menggunakan Mendeley ya. Bagaimana untuk menyusun table of content-nya menggunakan Mendeley? Itu bisa langsung otomatis. Jadi setelah kita kutip, otomatis kan di akhir setelah bab terakhir yang kesimpulan dan saran, kita akan menyusun daftar pustakanya di sini. Kursor kita letakkan di halaman di mana kita menyusun daftar pustaka, reference. Nah, di sini karena kita menggunakan Mendeley, kita insert. Nah, insert bibliografi secara otomatis kita sesuaikan dulu untuk fontnya Times New Roman 12 misalnya. Ini 1, oke. Kita agak ke bawah kan. Oh, ini rata kiri rata kanan agak dikebawahkan karena judulnya belum tertulis. Daftar pustaka. Nah, di sini. Nah, sudah. Jadi kita sudah menggunakan Mendeley. Ini cara mengutip dengan menggunakan Mendeley dan ini adalah daftar pustaka yang tersampaikan dengan Mendeley. Nah, baiklah ya. Demikian untuk video tentang cara pengutipan pada referensi dan membuat daftar pustakanya.
Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.